Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 4 dari mata kuliah Sistem Akuntansi kelas C akan mempresentasikan bab 16 tentang Sistem Akuntansi Aset Tetap. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Devina Selvidunovia dengan 3 digit NPM belakang 181. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan nomor NPM akhir 210. Saya Delarisa Alia dengan nomor akhir NPM 338. Perkenalkan, saya Jaka Patria Bajen dengan NPM akhir 407. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albani Fakata dengan NPM akhir 408. Definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Deskriptif aset tetap. Karakteristik aset tetap berwujud memiliki bentuk fisik, misalnya bangunan, kendaraan, mesin. Yang kedua, digunakan untuk operasional, bukan untuk dijual kembali. Yang ketiga, masa manfaat panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Yang keempat, tidak liquid, tidak mudah dituangkan dalam suatu yang singkat. Kelima, disusutkan, nilainya menurun seiring waktu dan dipengaruhi oleh pemakaian. 3. Penggolongan aset tetap. Aset tetap dapat digolongkan menjadi 1. Tanah, 2. Bangunan atau gedung, 3. Peralatan dan mesin, 4. Kendaraan, 5. Perabotan dan peralatan kantor, 6. Aset tetap lainnya, misalnya instansi alat komunikasi. 4. Transaksi yang mengubah aset tetap. Beberapa transaksi yang dapat mempengaruhi nilai dan keberadaan aset tetap. 1. Pembelian atau perolehan aset tetap. 2. Pengeluaran modal. 3. Penyusutan. 4. Penghentian pemakaian atau penjualan aset tetap. 5. Reparasi dan pemeliharaan. 5. Transaksi perolehan aset tetap. Contoh transaksi perolehan. 1. Pembelian tunai atau kredit dicatat berdasarkan harga perolehan termasuk biaya-biaya terkait. 2. Pertukaran aset. Jika ditukar dengan aset lain, diukur berdasarkan nilai wajar. Yang ketiga, hibah atau donasi dicatat sebelum nilai wajar pada saat penerimaan. 6. Transaksi pengeluaran modal. Pengeluaran yang meningkatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tetap seperti 1. Memperpanjang umur aset. 2. Meningkatkan kapasitas atau efisiensi. 3. Meningkatkan kualitas output. 7. Transaksi penyusutan aset tetap mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya tidak berlaku untuk tanah. Contoh metode: 1. Garis lurus. 2. Saldo menurun. 3. Unit produksi. Yang ke-8, transaksi penghentian pemakaian aset tetap terjadi jika aset dijual, disumbangkan, dihancurkan, atau tidak digunakan lagi. Yang ke-9, transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. 1. Biaya rutin dicatat sebagai beban karena tidak meningkatkan nilai aset. Yang kedua, biaya besar jika menambahkan umur atau nilai aset dicatat sebagai penambahan aset tetap. Jadi di sini ada manajemen aset tetap. Fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap adalah bagian aset tetap yang bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan, pemindahan, dan juga pemberian otorisasi penghentian atas pemakaian aset tetap. Kemudian ada struktur kode aset tetap. Hal ini diperlukan untuk memudahkan untuk mengidentifikasi aset tetap. Di antaranya informasi penting yang tercantum adalah golongan aset tetap, jenis aset tetap, lokasi, portability, tahun perolehan, dan juga fungsi yang bertanggung jawab dalam pemakaian aset tetap tersebut. Di sini ada contoh golongan aset tetap, yakni yang pertama ada tanah dan perbaikan tanah, yang kedua ada gedung dan perbaikan gedung, yang ketiga ada mesin dan peralatan pabrik, yang keempat ada mesin dan peralatan kantor, kemudian yang kelima ada mebel, 6 ada kendaraan darat, 7 kendaraan laut, 8 kendaraan udara, dan juga 9 aset tetap lainnya. Kemudian untuk jenis aset tetap, yakni 01 untuk mesin ketik manual,
02 untuk mesin ketik elektronik, 03 untuk mesin potong kertas, 04 untuk mesin penghancur kertas, 05 mesin fotokopi, 06 mesin cetak komputer, 07 komputer, 08 overhead projector, 09 TV monitor, 10 slide projector, dan juga 11 movie video. Jadi di sini untuk tahun perolehan aset tetap itu diambil 2 angka terakhir yang dicantumkan dalam kode aset tetap. Jadi misalkan dibelinya tahun 1992, maka kodenya yang tercantum adalah cuma 92 saja, enggak lengkap 1992. Kemudian untuk fungsi, ya ini fungsi ini digunakan untuk memudahkan pembayaran, ya entah ini masuk ke produksi, administrasi dan umum, ataupun pemasaran. Kemudian untuk lokasinya, digit pertama untuk daerah, digit kedua untuk gedung, kemudian digit ketiga dan keempat untuk lantai, digit kelima dan keenam untuk nomor kamar. Kemudian ada portability, ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada portable atau dapat dibawa dengan tangan manusia, yang kedua ada movable, dapat dipindahkan namun dengan bantuan peralatan. Kemudian yang ketiga ada fixture atau melekat pada aset tetap lainnya. Jadi misalkan saja seperti ini di contoh 405/3/3/420806/2. Jadi 405 ini adalah mesin dan peralatan kantor, yakni fotokopi. Kemudian 92 adalah tahun perolehan yang 1992 tadi. Kemudian yang ketiga itu fungsi pemasaran. Yang keempat yang 4208 06 ini, ya ini lokasi daerahnya di mana, kemudian gedung berapa, terus lantai berapa, sama nomor kamar berapa. Kemudian yang kedua ini adalah bersifat movable atau dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Kemudian ada dokumen. Yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi. Jadi dokumen ini digunakan untuk mengajukan persetujuan atas investasi baru yang dilakukan. Kemudian ada surat permintaan reparasi. Jadi formulir permintaan ini digunakan untuk perbaikan aset tetap. Kemudian ada surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini digunakan untuk pengajuan pemindahan lokasi atau pemilik aset tetap. Kemudian ada surat permintaan penggantian pemakaian aset tetap. Jadi surat ini digunakan untuk permintaan penggantian pemakaian aset tetap yang sudah tidak produktif lagi. Kemudian ada surat permintaan perintah kerja. Dokumen ini digunakan untuk memulai pekerjaan atau proyek-proyek tertentu. Kemudian ada surat pembelian, digunakan untuk instruksi resmi untuk pembelian barang atau jasa dari pemasok. Kemudian ada laporan penerimaan barang. Jadi ini adalah bukti fisik penerimaan barang dari pemasok ke pembeli. Kemudian ada faktur dari pemasok, yakni tagihan resmi atas pembelian barang atau jasa. Kemudian ada bukti kas keluar, yakni bukti pembayaran tunai atau transfer atas transaksi tertentu. Kemudian ada bukti memorial, yakni dokumen pencatatan transaksi non-kas seperti depresiasi atau penyesuaian. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, yang pertama ada kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait dengan aset tetap tertentu. Yang kedua ada jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Dan yang ketiga ada register bukti kas keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap, yang pertama ada fungsi pemakai. Nah, dalam sistem akuntansi aset tetap, fungsi pemakai ini bertanggung jawab dalam mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham.
Nah, unit organisasi pemakai aset tetap berfungsi mengelola pemakaian aset tetap. Dan yang kedua ada fungsi penelitian dan pengembangan. Nah, fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Dan di samping itu, fungsi ini bertanggung jawab melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam perusahaan dalam struktur organisasi. Nah, untuk fungsi penelitian dan pengembangan ini berada di tangan Departemen Penelitian dan Pengembangan di bawah Direktur Utama. Yang ketiga ada direktur yang terkait. Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Yang keempat ada direktur utama. Dan direktur utama ini memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi. Yang kelima ada fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Nah, untuk fungsi pembelian ini berada di tangan bagian pembelian. Yang keenam ada fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset yang diterima dari pemasok. Hasil pemeriksaan terhadap aset tetap tersebut dicantumkan dalam laporan penerimaan barang. Nah, untuk fungsi penerimaan ini berada di bagian penerimaan. Yang ketujuh ada fungsi aset tetap. Fungsi ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Fungsi ini juga memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penggantian pemakaian aset tetap. Nah, untuk fungsi aset tetap ini berada di bawah direktur utama. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Selain itu, fungsi akuntansi juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aset tetap atau register bukti kas keluar dan jurnal umum. Nah, untuk fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan buku pembantu aset tetap pada bagian kartu aset tetap. Baik, yang selanjutnya adalah jaringan subsistem. Nah, jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama ada sistem pembelian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Nah, karena harga pokok aset tetap yang dibeli terdiri dari harga yang tercantum dalam faktur dari pemasok dan semua biaya dikeluarkan untuk pemasangan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap untuk digunakan, maka dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti kas keluar yang dilampiri dengan surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari pemasok, dan bukti memorial. Yang kedua ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, surat perintah kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan biaya konstruksi. Nah, jika suatu aset tetap yang dibangun sendiri ini telah selesai, maka bukti memorial yang dilampiri juga dengan surat perintah kerja ini dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aset tetap tersebut ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum. Yang ketiga ada sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi investasi dari manajemen puncak. Dan pelaksanaan surat pemerintahan otorisasi investasi dilakukan berdasarkan dokumen surat perintah kerja. Pencatatan biaya yang terjadi untuk surat perintah kerja atau work order dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan, sehingga dapat dihitung besarnya pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tertentu, dan dapat dihitung tambahan harga pokok aset yang bersangkutan. Yang keempat ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya, serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan ini adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap. Yang kelima ada sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari
dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Nah, karena beban penyusutan, beban reparasi, dan pemeliharaan harus dibebankan kepada pusat pertanggungjawaban yang menggunakan aset tetap, semua perpindahan aset tetap harus segera diikuti oleh fungsi akuntansi agar fungsi ini dapat membebankan beban-beban tersebut berdasarkan data lokasi aset tetap yang teliti. Nah, dokumen untuk meminta otorisasi transfer aset tetap ini adalah surat permintaan aset tetap. Semua transfer aset tetap dalam lingkungan intern perusahaan harus diotorisasi oleh bagian aset tetap. Dan surat permintaan transfer aset tetap dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu aset tetap. Yang keenam, ada sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Nah, untuk dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatannya adalah bukti memorial. Dan yang terakhir ada sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset tetap. Nah, untuk dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatannya ini juga sama, adalah bukti memorial. Nah, yang selanjutnya adalah unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Dan fungsi pemakaian harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap. Untuk mengawasi aset tetap dan pemakaiannya, fungsi yang mencatat semua data yang bersangkutan dengan aset tetap harus dipisah dari fungsi pemakaian aset tetap. Yang kedua, transaksi perolehan penjualan dan penggantian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Maksudnya, untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap, unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Nah, selanjutnya ada sistem otorisasi. Sistem otorisasi ini yang pertama ada anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Investasi dalam aset tetap umumnya meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu yang lama. Maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Nah, anggaran investasi dalam aset tetap ini diotorisasi oleh pemilik perusahaan sebagai dasar dalam melaksanakan perubahan terhadap akun aset tetap. Yang kedua, surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang terkait. Setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapatkan persetujuan dari direktur yang terkait sebelum disetujui pelaksanakan oleh direktur utama perusahaan. Yang ketiga ada surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Selanjutnya, surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Nah, work order yang berisi persetujuan dilaksanakannya persetujuan pengeluaran modal untuk pembangunan, reparasi, pembongkaran aset tetap harus mendapatkan otorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, jika harga beli aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Selanjutnya ada laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang dikirim oleh pemasok harus mendapatkan otorisasi oleh fungsi penerimaan. Yang selanjutnya, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Maksudnya, bukti kas keluar yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapatkan otorisasi oleh direktur utama. Yang terakhir, bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Nah, bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Unsur selanjutnya ada prosedur pencatatan. Ini ada perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, setiap pemutahiran data yang dicatat dalam kartu aset tetap harus dilakukan oleh fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang sahih. Unsur yang terakhir ada praktik yang sehat. Yang pertama, secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Pengawasan intern yang baik
mensyaratkan data dalam kartu aset tetap secara periodik dicocokkan dengan aset tetap secara fisik. Penggunaan anggaran yang selanjutnya ada penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Nah, pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan dengan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi. Nah, anggaran investasi ini disusun setelah dilakukan analisis dan studi kelayakan terhadap usulan investasi. Yang ketiga ada penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan, aset tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Yang keempat, kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal atau capital and expenditure dengan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Nah, kebijakan akuntansi tentang pemberian pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis untuk menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Melanjutkan dari rekan saya sebelumnya, masuk ke bagian alir sistem pembelian aset tetap, yaitu bagian pembelian mengajukan permintaan pembelian aset tetap. Setelah permintaan disetujui, aset tetap dibeli dan diterima. Lalu bagian kas atau bank mengeluarkan bukti kas keluar sebagai bukti pembayaran. Di bagian akuntansi mencatat pembelian tersebut ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum. Lalu untuk harga perolehan aset tetap meliputi harga beli ditambah biaya-biaya terkait seperti pengangkutan, pemasangan, dan lain-lain. Next, ada bagian alir sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Di sini itu bagian proyek atau pembangunan mencatat seluruh biaya yang muncul selama proses pembangunan aset tetap, seperti biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Biaya-biaya tersebut dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut aset tetap dalam konstruksi. Lalu setelah pembangunan selesai dan aset siap digunakan, saldo di akun aset tetap dalam konstruksi dipindahkan ke akun aset tetap. Bagian akuntansi membuat pencatatan jurnal pemindahan tersebut ke akun aset tetap. Next, ada bagian alir dari sistem pengeluaran modal atau capital expenditure. Bagian terkait mengajukan pengeluaran modal untuk perbaikan, penambahan, atau peningkatan aset tetap. Setelah disetujui, pengeluaran modal tersebut dibayar dan bukti kas keluar dibuat. Bagian akuntansi mencatat pengeluaran modal ini sebagai penambahan harga pokok aset tetap. Catatan ini digunakan di kartu aset tetap dan jurnal umum untuk memastikan nilai aset tetap tercatat dengan benar. Sekian penjelasan saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikut untuk sistem penggantian pemakaian aset tetap bagian alir, yaitu sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan penghentian pemakaian aset tetap adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap. Untuk kejelasan berikut dari dalam bagian alir dapat dilihat di bawah ini. Untuk bagian alir sistem transfer aset tetap, sistem ini dirancang untuk mencatat transfer tetap aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan transfer aset tetap adalah surat permintaan transfer aset tetap. Transfer aset tetap ini tidak mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan, namun hanya dicatat data lokasi baru aset tetap tersebut di dalam kartu aset tetap. Untuk kejelasannya dapat dilihat gambar di bawah ini. Sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Nah, gambar di bawah berikut melukiskan bagian alir dokumen sistem revaluasi aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur berikut. Yang satu, prosedur permintaan penghentian aset tetap. Kedua, prosedur penghentian pemakaian aset tetap. Ketiga, prosedur pencatatan revaluasi aset tetap. Untuk kejelasannya, dalam gambar bagian alir berikut dapat dilihat di bawah. Nah,
Sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Gambar melukiskan bagan alir. Dokumen sistem pencatatan penyusutan aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur berikut. Yang pertama, prosedur pembuatan daftar penyusutan aset tetap. Kedua, prosedur pencatatan penyusutan aset tetap. Untuk kejelasannya dapat dilihat bagan alir di bawah ini.